Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Indah Dwi Putri. Yang kedua, Indah Milasari Putri. Yang ketiga, Kurnia Melia Rizky. Yang keempat, Regina Aprilia. Yang kelima, Nando Gunawan. Baiklah, kami akan membacakan laporan rancangan bisnis plan kami, yaitu Sweet Pancake. Yang A, latar belakang. Sumatera Barat terkenal dengan keanekaragaman kuliner. Hal ini mendorong kami untuk membuat salah satu produk makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi menjadi makanan konsumsi untuk waktu santai sekaligus cukup istimewa adalah sweet pancake. Keberadaan sweet pancake sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, inovatif, kreatif, nikmat, mengandung protein, dan juga lezat, telah dikenal dari masa ke masa, sehingga usaha ini memang layak dikembangkan sebagai usaha alternatif. Hal tersebut didukung dengan Padang sebagai kata pengembangan pariwisata dan kota pelajar, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha sebagai salah satu pilihan makanan untuk wisatawan yang datang dan pilihan makanan untuk para pelajar dan mahasiswa. Mayoritas masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah tanpa memperdulikan kandungan yang terdapat di dalam makanan tersebut. Untuk itulah, kami menyediakan makanan yang rasanya enak dengan cukup murah sehingga higienis dan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Hal ini tentu juga akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Dengan melihat potensi atau kelebihan di atas, maka kami ingin membuat usaha agar masyarakat tidak pernah lupa dengan makanan tradisional khas Indonesia. Yang B, manfaat usaha. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha sweet pancake ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan jasa delivery order, juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk terjamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, manfaat sosial bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat membuka cabang dan berkembang ke berbagai daerah. Usaha sweet pancake ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya sweet pancake ini, sehingga kami dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Bagi masyarakat, dengan adanya sweet pancake ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Materi kedua tentang profil organisasi, nama usaha Sweet Pancake, jenis usaha kuliner, alamat Padang, pemilik kelompok 2, visi dan misi tujuan. Visi menjadikan sweet pancake sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pemasaran dunia. B. Misi 1. Memberikan kualitas yang terbaik. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Membuat sweet pancake yang memiliki aneka rasa. 4. Memasarkan sweet pancake di pasaran tradisional maupun modern. 5. Mendirikan usaha wisata kuliner khas Indonesia. C. Tujuan usaha: menjadikan mahasiswa mampu membuka lapangan pekerjaan. 2. Mahasiswa yang menjadi contoh yang baik agar bisa memotivasi mahasiswa lainnya sebagai pengusaha muda. 3. Menjadikan mahasiswa yang mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. 4. Menjadikan mahasiswa yang kreatif dan inovatif terhadap perkembangan zaman. 5. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 6. Menambah pengalaman berwirausaha dalam melakukan kegiatan usaha. 7.
menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 8. Mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. 9. Membudayakan semangat, sikap perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan masyarakat yang mampu diandalkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang analisis SWOT, yaitu pada poin F. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pesaing, yaitu dengan melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Produk terdiri dari beberapa macam bentuk dan rasa, dan juga bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di antaranya tidak tahan lama dan produknya mudah ditiru. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di antaranya tempat strategis dan juga fasilitas yang cukup memadai. Yang keempat ada ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. G. Rencana usaha. Yang pertama ada rencana jangka pendek. Usaha bisnis ini kami rintis bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan. Yang kedua ada rencana jangka menengah. Usaha ini dikembangkan demi mewujudkan impian kita bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Yang ketiga ada rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, poin selanjutnya yaitu H. Analisis pasar dan pemasaran. Dalam berbisnis, kita harus bisa menganalisis pasar dan pemasaran. Pertama, kita harus memperhatikan target pasar. Yang kedua, pesaing. Yang ketiga, sasaran pembeli. Selanjutnya, I. Strategi pemasaran. Dalam berbisnis, kita harus bisa mengatur strategi dalam pemasaran. Strateginya yaitu 1. Dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kita. Selanjutnya J. Proses pembuatan. Untuk membuat martabak manis, bahan-bahan yang diperlukan dan proses produksinya seperti berikut. 1. Bahan. Bahannya yaitu 2 butir telur, 450 ml air, 350 gram tepung terigu serbaguna, 75 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk full cream, 5 gram garam, 1 gram vanila bubuk, 50 ml minyak sayur. Selanjutnya filling susu kental manis, keju, meses, kacang tanah, wijen sesuai selera. Yang kedua, cara membuatnya. Pertama-tama, kocok lepas telur, masukkan air hingga air berbuih. Terus campur rata semua bahan kering, masukkan ke dalam air. Kocok hingga semua bahan larut. Setelah itu, masukkan vanili dan minyak sayur aduk rata. Diamkan adonan selama 30 menit. Lalu tuang ke dalam cetakan martabak manis yang sudah dipanaskan. Tutup sampai permukaan berpori-pori. Tabur dengan sedikit gula pasir pada permukaan. Terus tutup kembali hingga matang. Setelah itu, angkat dan oles dengan butter. Tabur
dengan bahan filling. Lalu lipat oles atasnya dengan butter. Potong-potong. Selesai. K. Perhitungan modal dan harga jual. Yang pertama, ada jangka panjang, yaitu ada gerobak, kompor, tabung gas, teflon martabak mini full set, alat pemotong, kabel, banner, lap tangan, kotak sampah, tambah ember, bola lampu, toples, saklar lampu, dan juga brosur. Nah, yang dari jangka pendek, yang pertama ada terigu, ada telur, gula pasir, garam, soda kue, blue band, pewarna kuning, vermipan, kacang tanah, keju, mises, susu kental manis, wijen, varian rasa, kardus, dan plastik. Nah, harga jualnya 10.000 dikali 40 porsi, jadi totalnya 400.000. Nah, untuk harga beli bahan baku sendiri yaitu 3.000, dan untuk membeli bahan tambahannya 1.000. Jadi 3.000 ditambah 1.000 totalnya 4.000. Jadi 4.000 dikali dengan 40 porsi, jadi hasilnya jadi totalnya ada 160.000. Selanjutnya analisis laba rugi. Pendapatan penjualan 400.000, harga pokok penjualannya 160.000. Dikurangkan, jadi akan mendapatkan hasil laba kotor yaitu 260.000. Nah, di sini rincian dari biaya penjualannya. Yang pertama dari biaya transportasi yaitu 30.000, biaya sewa tempat 25.000, biaya listrik dan air 10.000, dan biaya lainnya 10.000. Nah, ditotalkan jadi hasilnya 95.000. Jadi laba bersihnya yaitu laba kotor dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi 260.000 dikurang 160.000, jadi totalnya 100.000. Nah, jadi perhitungan margin keuntungannya 100 dibagi 400 kali 100%, jadi totalnya 25% margin keuntungan. Nah, selanjutnya analisis keuntungan. Pendapatan per bulan, omsetnya 400.000 dikali 1 bulan yaitu 30 hari, jadi totalnya ada 12 juta. Nah, laba kotor per bulannya 260.000 dikali 30 hari, jadi totalnya 7.800.000. Keuntungan bersih per bulan yaitu 260.000 dikurang 95.000 dikali 30. 260 dikurang 95.000 yaitu hasilnya 165.000. Nah, dikali dengan 30 hari jadi totalnya 4.950.000. Nah, itu pendapatan per bulan dari penjualan produk yang kami buat, yaitu martabak mini atau sweet pancake. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.